Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang matematika wajib. Adapun materi lanjutan kita yaitu tentang trigonometri. Oke, materi saya ambil dari LKS wajib. Nih, silahkan kalian buka LKS wajibnya. Kemudian kalian buka di halaman 29 dan di halaman 30. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Bicara tentang trigonometri, itu yang terkenal yaitu yang harus kalian hafal sudut-sudut istimewa trigonometri. Sebelum masuk ke situ, ini yang pertama materi kita yaitu tentang ukuran sudut atau derajat dan radian. Ada dua satuan yang digunakan untuk mengukur sudut, yaitu derajat dan radian. Oke, langkah yang pertama di sini ada satu, ukuran derajat. Jadi besar sudut suatu putaran dalam derajat yaitu 360 derajat. Berarti 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran ukuran sudut. Yang lebih kecil daripada derajat adalah menit. Menit itu dilambangkan dengan tanda petik 1, sedangkan detik itu dilambangkan dengan tanda petik 2. Hubungan dari ukuran-ukuran sudut tersebut yaitu 1 derajat itu sama dengan 60 menit, atau nih lambangnya 1 derajat sama dengan 60 tanda petiknya 1, berarti dibaca 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik, atau 1 menit tanda petiknya 1 sama dengan 60 detik, tanda petiknya 2. Kemudian kita mau belajar tentang ukuran radian. Di sini ada gambar. 1 radian adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Secara umum, apabila panjang busur AB itu sama dengan S, maka sudut pusat lingkaran yang menghadap busur AB yaitu sebagai berikut. Ini dia gambarnya. Ini sama dengan S per RR, itu jari-jari ya. Oke, di sini dari hubungan tersebut diperoleh busur AB itu sama dengan R, yaitu sudut AOB itu sama dengan 1 radian. AOB itu 1 radian. Kemudian busur AB 2R, berarti sudut AOB itu 2 radian. Kemudian busur AB 3R itu sama dengan sudut AOB itu 3 radian. Berikut hubungan antara satuan derajat dengan satuan radian. Satu putaran penuh sama dengan 2 V radian, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. Ini rumusnya ya. Kalau dia 360 derajat itu sama dengan 2 V radian, atau 1 derajat sama dengan V per 180. Jadi kalau mau mencari derajat pakai rumus yang ini. Atau 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Oke. Nih, sebelum kita masuk contoh, saya kasih tahu ini. Garis ini di sini dia ada kuadran pertama. Kuadran pertama itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan kuadran ketiga dia dari 180 derajat sampai 270 derajat. Di kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat. Ini ya bagian-bagian dari derajatnya. Nanti ada kelanjutannya, tapi ini dasar dulu. Oke, kita masuk contoh di sini. Nyatakan sudut 72 derajat ke satuan radian. Tadi kan saya bilang rumusnya kalau nyari derajat yaitu V per 180. Berarti 72 derajat itu dikali V per 180. Berarti sama dengan 2 per 5 V. Nih. Berarti dia di sini kan 72 derajat dikali V, 72 derajat V per 180
derajat. Nah, oke. 72 derajat kali V yaitu 72 V per 180. Ini kita kecilkan, ini sama-sama kita bagi 36. Berarti 72 bagi 36 itu sama dengan 2 per 2V per 180 bagi 36 itu sama dengan 5. Jadi hasilnya 2 per 5 V. Atau di sini 2 per 5 dikali 3,14 itu hasilnya 1,256 radian. Ini contoh yang pertama dalam derajat. Adapun contoh yang kedua, misal nyatakan sudut 60 derajat ke satuan radian, berarti 60 derajat dikali V per 180 derajat berarti sama dengan 60 V per 180 derajat. Ini kita kecilkan, sama-sama kita bagi 60. Berarti V per 180 bagi 60 3. Berarti hasilnya V per 3. Ini ya. Kemudian yang kedua, nyatakan 3V per 5 dalam satuan derajat. Berarti 3V per 5 dikali, kebalikannya, 180 per V. Ingat, kalau misalnya dia yang dicari sudut ke radian, rumusnya V per 180. Tapi kalau kebalikannya, dari radian cari ke derajat, berarti rumusnya 180 per V. Berarti di sini 3V per 5 dikali 180 per V, ya kan? Berarti 3V per 5 dikali 180 per V. Ini kita coret aja, kita kecilkan. 180 bagi 5 36. Berarti 3V kali 36 itu hasilnya 108 derajat. Ini contoh yang keduanya. Carilah 2V per 3 ke dalam satuan derajat. Berarti 2V per 3 dikali 180 per V. Nih, 180 bagi 3 60. Berarti 2V kali 60 itu sama dengan 120 derajat. Nih, V-nya kita coret ya. Oke. Kemudian ini contoh yang ketiga ada, gambarlah sudut-sudut baku berikut dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Nih, 45 derajat, sisi awal terletak di sumbu X. Sisi akhir terletak di kuadran pertama. Karena dia 45 derajat, letaknya di kuadran pertama. Karena batas kuadran pertama dari 0 sampai 90 derajat. Kalau dia 240, itu letaknya berarti ini dia. Ini ya gambarnya. Berarti ada di kuadran ketiga. Kenapa di kuadran ketiga? Karena kuadran ketiga itu dari 180 sampai 270. Oke, materi kita hari ini sampai sini aja. Silahkan kalian catat contoh yang saya tambahin di LKS kalian. Kemudian silahkan kalian buka LKS halaman 32. Di sini ada tugas kognitif. Silahkan kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tugas kalian kumpul di minggu kedua hari Rabu. Sampai situ aja. Dan saya mau mengingatkan, jangan lupa tugas yang belum selesai di bulan-bulan lalu itu silahkan dicicil, silahkan dikumpul ke atas meja saya. Untuk remedial silahkan kalian kirim ke email saya. Baik, pelajaran kita sampai sini aja. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.